Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 28 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 21, ayat 20 sampai 28. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini, Yesus menubuatkan runtuhnya kota Yerusalem. Yerusalem adalah kota kudus, tempat berkumpul umat Yahudi setiap tahun. Kini Yerusalem dinubuatkan oleh Yesus akan hancur karena penduduk asing. Orang-orang Yahudi tidak lagi akan menguasai Yerusalem. Yerusalem justru akan dikuasai oleh orang asing. Bahkan, Yesus menegaskan bahwa yang akan menduduki Yerusalem adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yerusalem, yang awalnya menjadi pusat keagamaan orang Yahudi, justru akan berubah menjadi tempat kafir. Sebelumnya juga sudah dinubuatkan bahwa Bait Allah Yerusalem akan hancur. Tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Yesus mengingatkan supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem. Sudah mulai ada penduduk asing. Jangan kembali ke dalamnya, karena hanya akan dihancurkan dan binasa. Lebih aman bila tetap mengungsi keluar kota, tinggal di berbagai tempat baru. Dengan demikian, orang diajak untuk meninggalkan kejayaan Yerusalem lama dan memulai hidup baru. Itulah Yerusalem baru, yang hanya akan mengandalkan keindahan bangunan fisik. Yesus datang dan menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri, yang membawa keselamatan. Yerusalem lama akan hancur dan identitas mereka akan hilang. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa.
tidak hanya orang Yahudi, tetapi semua orang yang mau menerima tawaran keselamatan dari Allah. Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, tetapi seluruh bangsa. Yerusalem baru tidak hanya menghimpun satu bangsa, bukan sekedar keindahan bangunan bait Allah, tetapi keagungan dan keluhuran Yesus yang tersalib. Kini kita hidup dalam Yerusalem baru. Sudah semestinya juga mempunyai pola hidup yang sesuai dengan Yerusalem baru itu pula. Yerusalem lama menekankan hukum Taurat, sedangkan Yerusalem baru menekankan hukum kasih. Hukum kasih itu sepenuhnya ada dalam Kristus. Hukum kasih itu tidak lagi tertulis dalam batu atau prasasti, tetapi hukum kasih itu terukir dengan tinta emas dalam tubuh Kristus yang kudus. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar kita melaksanakan hukum kasih yang tidak lagi tertulis dalam batu atau prasasti, tetapi terukir dengan tinta emas dalam tubuh Kristus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.